Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rohmah dengan NIM 2109321 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen yang ketujuh mengenai analisis cepat lambat gelombang bunyi di udara menggunakan osiloskop dan analisis statistika. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah eksperimen listrik magnet dan gelombang yang diampu oleh Ibu Lina Apianti, SPD MSI PhD. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang terjadi karena perapatan dan perenggangan dalam medium gas, cair, ataupun padat. Gelombang itu dihasilkan ketika sebuah benda yang digetarkan dan menyebabkan gangguan kerapatan medium. Gangguan yang dijalarkan di dalam medium melalui interaksi molekul-molekulnya. Getaran molekul tersebut berlangsung sepanjang arah penjalaran gelombang. Molekul ini terdiri hanya bergetar ke dalam dan ke belakang di sekitar posisi kesetimbangan. Di dalam gas, kerapatan dan tekanan saling berkaitan. Oleh karena itu, gelombang bunyi dalam gas seperti udara dapat dipandang sebagai gelombang kerapatan atau gelombang tekanan. Simpangan molekul untuk gerak harmonik dapat ditulis S sebagai fungsi X dan juga T sama dengan S0 sin Kx min omega T, menunjukkan simpangan yang sejajar dengan arah gerak gelombang, yang berarti bunyi merupakan gelombang longitudinal. Dengan 0 adalah simpangan molekul gas dari posisi kesetimbangan dan K merupakan simpangan gelombang, yaitu 2P per lambda, dan omega adalah frekuensi sudut, di mana omega ini merupakan 2Vf atau juga 2V per periode. Sebagaimana sebuah gelombang harmonik, maka laju gelombang sama dengan frekuensi kali panjang gelombang, atau V sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi, atau sama dengan omega per K. Berikut merupakan sifat-sifat dari gelombang bunyi, yaitu yang pertama, karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, maka dalam perambatannya bunyi memerlukan medium. Hal ini dapat dibuktikan saat dua orang astronot berada jauh dari bumi dan keadaan dalam pesawat dibuat hampa udara. Astronot tersebut tidak dapat bercakap-cakap langsung, tetapi menggunakan alat komunikasi seperti telepon. Nah, meskipun dua orang astronot tersebut berada dalam satu pesawat, namun pemantulan gelombang, sudut gelombang sama dengan sudut pantul juga berlaku pada gelombang bunyi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pemantulan bunyi dalam ruang tertutup dapat menimbulkan gaung, yaitu sebagian bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dalam bioskop atau studio radio dan televisi dan gedung konser musik, dindingnya dilapisi zat peredam suara yang biasanya terbuat dari kain wol, kapas, gelas, karet, ataupun besi. Lalu sifat gelombang bunyi yang kedua yaitu adalah refraksi, yaitu pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Peristiwa pembiasan atau refraksi ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada malam hari, bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari. Hal ini disebabkan karena pada siang hari udara lapisan atau lebih dingin daripada di lapisan bawah. Karena cepat lambat gelombang bunyi pada suhu dingin lebih kecil daripada suhu panas, maka kecepatan bunyi di lapisan udara atas lebih kecil daripada di lapisan bawah, yang berakibat medium lapisan atas lebih rapat dari medium lapisan bawah. Hal ini sebaliknya terjadi pada malam hari.
Jadi pada siang hari bunyi petir merambat dari lapisan udara atas ke lapisan udara bawah. Lalu ada sifat bunyi yang selanjutnya adalah difraksi, yaitu peristiwa pelanturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah sempit. Gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Contohnya ketika kita dapat mendengar suara orang di ruangan berbeda dan tertutup, karena bunyi melewati celah-celah sempit yang bisa dilewati. Gelombang bunyi mengalami gejala perpaduan gelombang atau interferensi yang dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Sudah disinggung ketika pembahasan mengenai bunyi dapat mengalami pembiasan, yaitu peristiwa nyaringnya suara petir di malam hari. Peristiwa tersebut memberitahukan bahwa bunyi akan terdengar melemah ketika berada dalam suhu yang rendah. Bunyi memerlukan waktu dalam hal perambatannya yang dirumuskan sebagai V atau cepat rambat bunyi sama dengan S per T dengan V yaitu cepat rambat bunyi. Superposisi gerakan harmonik yang saling tegak lurus. Gerakan harmonik resultannya jika diplot dalam dua sumbu yang saling tegak lurus akan diperoleh gambar Lissajous atau Lissajous. Dengan melihat pola Lissajous, kita bisa menentukan beda fase antara dua sinyal. Juga dapat ditentukan perbandingan frekuensi. Gelombang bunyi akan merambat di udara dan akan ditangkap oleh receiver yang ditempatkan di dalam transmitter pada jarak tertentu. Beda fase antara dua sinyal tersebut, yaitu sinyal X dan sinyal Y, akan bergantung pada panjang lintasan yang ditempuh bunyi di udara antara transmitter dan receiver. Jika panjang lintasannya merupakan kelipatan dari panjang gelombang bunyi atau N lambda, maka layar tampilan osiloskop akan menunjukkan gambar garis dengan kemiringan positif. Jika panjang lintasannya merupakan kelipatan dari 2N plus 1 per 2 lambda, maka layar tampilan osiloskop akan menunjukkan gambar garis dengan kemiringan negatif. Dengan demikian, perbedaan lintasan antara dua garis lurus yang berurutan pada osiloskop ialah lambda per 2. Pada eksperimen ini, instrumen yang dijalankan meliputi audio generator atau signal generator satu buah yang berguna untuk menghasilkan sinyal audio dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Digunakan untuk menguji dan mengukur respon peralatan audio lainnya. Lalu ada satu buah mikrofon yang digunakan untuk menangkap suara atau sinyal audio dari lingkungan sekitar. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Lalu ada satu buah speaker yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Digunakan untuk mendengarkan output audio dari perangkat lain. Lalu ada amplifier satu buah untuk meningkatkan amplitudo sinyal audio, berguna untuk memperkuat sinyal sebelum dikirim ke speaker atau perangkat lainnya. Lalu ada osiloskop dual track satu buah, yaitu alat pengukur yang digunakan untuk memonitor dan menganalisis sinyal listrik. Versi dual track memungkinkan pengamatan dua sinyal secara bersamaan. Lalu ada satu buah penggaris yang diperlukan untuk mengukur panjang atau jarak pada suatu skala. Kemudian digunakan dalam mengukur amplitudo atau panjang gelombang. Lalu ada kabel penghubung yang diperlukan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam rangkaian. Mungkin termasuk kabel audio, kabel listrik, atau kabel penghubung lainnya. Nah, ini merupakan gambar atau skema ya dari percobaan atau eksperimen cepat rambang gelombang bunyi di udara pada kali ini. Adapun untuk langkah-langkah eksperimen terkait dengan analisis gelombang suara dan perhitungan panjang gelombang serta pembuatan grafik hubungan panjang gelombang atau lambda terhadap inverse frekuensi atau 1 per F untuk menentukan cepat rambat bunyi di udara, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pastikan osiloskop diatur pada mode XY untuk memvisualisasikan hubungan antar dua sinyal.
Setel frekuensi audio generator antara 1-5 kHz sesuai dengan kebutuhan eksperimen. Sesuaikan amplitude sinyal sinusoidal sehingga pada layar osiloskop terbentuk gambar elips. Pasang speaker pada kedudukannya dan letakkan di rail dengan posisi tetap. Pasang mikrofon pada kedudukannya dan letakkan pada rail dengan kemampuan untuk mengubah posisi mikrofon terhadap speaker. Gerakan mikrofon menjauhi speaker sambil memperhatikan layar mikroskop. Catat jarak antara mikrofon dan speaker ketika layar menunjukkan gambar garis miring kanan atau kiri. Lakukan langkah 5 sebanyak 2 kali dan ujung jarak pada setiap percobaan. Tentukan panjang gelombang atau lambda menggunakan rumus lambda sama dengan 2 kali jarak. Ganti frekuensi audio generator dan ulangi langkah 4-6 sebanyak 5 kali. Pastikan merapikan kembali alat percobaan yang digunakan. Plot data yang telah diperoleh pada grafik dengan sumbu X sebagai inverse frekuensi atau 1/f dan sumbu Y sebagai panjang gelombang atau lambda. Dengan menggunakan grafik, tentukan nilai cepat rambat gelombang bunyi di udara dengan menggunakan rumus V sama dengan F dikalikan dengan lambda, di mana V adalah cepat rambat bunyi, F adalah frekuensi, dan lambda adalah panjang gelombang. Setelah itu, analisis data dan hasil eksperimen untuk menarik kesimpulan. Pastikan untuk mencatat dengan teliti setiap hasil pengukuran dan mengikuti prosedur keselamatan saat melakukan eksperimen. Nah, berikut ini merupakan hasil dari eksperimen yang telah kami lakukan dengan mengubah-ubah frekuensi dari rentang 2,5 kHz sampai dengan 4 kHz. Nah, ini merupakan pengolahan data dengan analisis statistik, yaitu untuk frekuensi dengan 2,5 kHz. Lalu selanjutnya ada frekuensi dengan 3 kHz. Lalu ada frekuensi dengan 3,5 kHz dan 4 kHz. Setelah itu, selain menggunakan analisis statistik, kita juga menggunakan analisis menggunakan metode grafik. Berikut merupakan grafik dari hasil penentuan cepat rambat gelombang bunyi di udara. Pada saat pengambilan data, yang dilakukan ialah mencatat data saat layar osiloskop menunjukkan garis miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan, dan sebagainya saat mikrofon digeser menjauhi speaker. Pengambilan data yang dilakukan memiliki arti bahwa nilai panjang gelombang yang didapat ialah 2 kali perbedaan selisih panjang lintasan saat osiloskop menunjukkan garis miring kanan dan setelah mikroskop digeser menjauhi speaker menunjukkan garis miring kiri. Berdasarkan literatur, diketahui bahwa cepat rambat gelombang bunyi di udara pada suhu kurang lebih 25 derajat Celcius adalah sebesar 347 meter per second. Hasil pengolahan data yang diperoleh menggunakan metode statistika menyatakan bahwa cepat rambat bunyi di udara dengan pemberian frekuensi yang berbeda-beda adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk frekuensi 2,5 kHz didapatkan cepat lambat gelombang bunyi sebesar 342 dengan ketidakpastian 8,7. Lalu untuk 3 kHz yaitu didapatkan 340,8 dengan ketidakpastian 76,1. Selanjutnya ada 3,5 kHz didapatkan 343 dengan ketidakpastian 35. Lalu ada 4 kHz didapatkan 340,8 dengan ketidakpastian 54,1. Sedangkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode grafik yaitu cepat rambat bunyi di udara sebesar 342,38 dengan ketidakpastian 0,0002 meter per second. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan kedua metode di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan literatur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya
Yang pertama, suasana saat melakukan pengamatan yang bising sehingga mempengaruhi proses penerimaan bunyi oleh receiver. Yang kedua, receiver sangat sensitif terhadap suara yang berada di sekitar selain speaker. Yang ketiga, kondisi udara yang bergerak yang mempengaruhi kecepatan rambat bunyi. Apabila angin searah dengan arah rambat bunyi, maka kecepatan bunyi akan semakin besar dan sebaliknya. Yang keempat, ada perubahan temperatur yang bisa saja terjadi ketika pengamat sedang melakukan percobaan. Yang kelima, ada tampilan garis miring di osiloskop tidak benar-benar tampak jelas. Yang keenam, ada kesalahan saat mengukur jarak antara receiver dan speaker oleh pengamat. Lalu yang terakhir adalah ketidaktelitian pengamat saat melakukan percobaan. Adapun saran yang dapat diberikan dalam melakukan pengamatan, hendaknya pengamat benar-benar telah menguasai konsep dan fungsi serta cara kerja alat yang akan digunakan. Percobaan sebaiknya dilakukan dalam ruangan dengan keadaan yang tidak bising, sehingga suara yang dikeluarkan oleh speaker dapat tertangkap dengan baik oleh receiver tanpa ada gangguan dari suara lainnya. Jendela yang ada di dalam ruangan sebaiknya tertutup rapat sehingga meminimalisir angin yang masuk yang akan mempengaruhi pengamatan. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu hasil eksperimen menunjukkan perbedaan antara nilai cepat rambat bunyi di udara dengan literatur. Faktor-faktor seperti kebisingan, sensitivitas receiver, kondisi udara, perubahan temperatur, kualitas tampilan osiloskop, dan ketidaktepatan pengukuran jarak berpotensi mempengaruhi hasil. Saran untuk pengamatan lebih lanjut melibatkan penguasaan konsep, percobaan dalam ruangan tertutup, dan peningkatan ketelitian dalam pengukuran. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.